Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 20.39, tanggal 25 Juli 2029. Tadi di WhatsApp dibilangin kalau misalkan kita masih lemah. Betul, kita masih lemah karena kita dari menekan harga pada level support yang ada terjadi di sini. Ini kita tidak menemukan adanya buying pressure yang sangat-sangat kuat. Ya, tadi Eh, jadi yang kemungkinan ini adalah level masih bukan level fake out yang terjadi pada BTC USDT, tapi ini adalah level pullback. Harga akan naik sekarang, tentunya masih harga naik. Harga akan naik ke level resistance yang ada di sini untuk mengetes supply yang belum terjemput. Jadi ini harga dalam hari ini saat sekarang ini 20.40, saya akan asumsikan harga akan naik sampai harga menyentuh 29.600. Setelah itu saya akan merubah lagi pola pikir saya, ini akan menjadi suatu level supply yang baru, dan ini akan melanjutkan pergerakan utamanya ke bawah. Gerakan utamanya sekarang ada di daily. Ya, dan daily kita sudah menemukan adanya level resistance yang baru ya di sini. Apabila harga kembali ke bawah sini, baru kita bisa lihat lagi apakah adanya buying pressure berikutnya pada 1 hour rally base rally di sini. Apabila ada buying pressure lagi, kita bisa untuk asumsikan ini adalah level support yang baru yang akan yang harga BTC akan melakukan price range harga level price range baru yang ada di sini. Namun untuk sekarang saya mengharapkan BTC USDT akan melakukan pullback hingga ke 29.600 sebelum melakukan gerakan utamanya ke bawah. Berbeda dengan ETH USDT, saya mengasumsikan ini sedang masih uptrend. Kenapa saya masih bilang ini uptrend? Apabila kita pergi ke daily, ya, struktur uptrendnya belum di break sama sekali. Dia melakukan pullback ke bawah ke sini pada 4 hour OB, dia melakukan pergerakan yang lebih tinggi, dia pergi ke bawah lagi menjebot 4 hour OB, dan dia pergi lagi ke atas membuat higher high relatif terhadap high yang ada di sini, dan harga sekarang sedang masa pullback. Dalam masa pullback intraday saya akan mencari untuk potensi buy. Ditambah lagi pada USDT.D, kita bisa lihat apa yang terjadi. Dia sedang melakukan pelemahan sekarang setelah dia terkena high time frame supply. Tentunya di sini kita tidak melihat adanya potensi high time frame supply yang sangat-sangat agresif pada high time frame supply. Jadi dia akan turun dalam kondisi declining yang tidak terlalu parah, tapi dalam 4 hour kita melihat adanya support di 4 hour OB di kisaran 7,24% hingga 7,27% di sini. Jadi harga mungkin akan kembali pullback untuk USDT akan kembali pullback hingga ke level 27.27 di sini, dan lanjut melakukan pergerakan ke atas. Atau di sini di break, kita akan memiliki level resistance kita lagi di sini. Ini kita berhasil di break, kita baru bisa melakukan pergerakan ke area supply, area demand yang ada di sini. Apabila sekarang kita ada ini skenario-nya kan, harga kembali ke sini setelah pullback, atau harga di sini dia rally kembali ke sini, atau dia bisa pergi lagi setelah di sini dia tembus, dia lanjutkan pergerakannya ke atas seperti ini. Jadi ini skenario-nya, kita harus lebih berhati-hati dalam kondisi sekarang. USDT.D selalu tetap berhati-hati, namun sekarang dalam 4 hour OB saya sudah melihat adanya change of character. Change of character sudah terlihat ya di sini. Adanya penurunan, saya lihat di 1 hour deh biar lebih jelas harganya. Oke. Orange. Oke. Di sini kita menemukan apa? Di sini kita menemukan adanya level high time frame supply yang ditahan level tersebut dan melakukan sedikit sideways, dan level di sini terbukti ada level resistance supply yang baru. Berarti di sini ada penguatan pada level penjualan di tingkat USDT.D. Berarti kalau misalkan orang menjual USDT.D,
Yang ada adalah apa? Dia membeli cryptocurrency. Kita bisa buktikan dengan chart USDT.D. USDT adalah chart banyaknya capital dalam USDT yang terjadi. Apabila kita melihat adanya penurunan, berarti ada yang menjual USDT-nya keluar dari market. Ya, market cap-nya berubah. Namun sekarang yang kita ketahui pada time frame daily, kita sangat ada di posisi yang sangat-sangat bullish pada USDT market. Lihat ya, di sini harga terus naik dan naik untuk USDT.D. Berarti yang terjadi adalah dari semua market pasar, dia terus melakukan pembelian pada pasar kripto. Sekarang pasar kripto dalam USDT sudah ada 83 billion, hampir 84 billion dolar Amerika yang dalam bentuk token USDT.D. Jadi harga semakin naik, pada chart USDT.D tidak menggambarkan kekuatan cryptocurrency, tidak, cuma menunjukkan adanya attraction terhadap publik terhadap cryptocurrency. Gunanya chart USDT.D. Ini adalah kita transaksikan pandangan penggunaan USDT atau functional pada pasar cryptocurrency terhadap opini masyarakat. Apabila harga terus naik, berarti fungsionalnya sudah semakin tinggi ya. Maksudnya fungsional di sini orang-orang melihat adanya potensi untuk melakukan investasi pada USDT.D. Kita pernah mengalami penurunan pada 14 Mei 22 bulan Mei ya, bulan Mei tahun lalu harga USDT turun. Ini disebabkan juga salah satunya yang menyebabkan cryptocurrency turun, harga kripto tidak akan bisa naik. Karena apa? Berarti whale atau para para whale itu kan menarik uangnya dari token dolar USDT dijadikan fiat dolar. Ya, kalau kita lihat pada bulan Mei, apa sih yang terjadi pada kripto? Kita lihat total tahun lalu ya. Apakah harga naik? Apakah harga turun? Nah, saat sudah di April, jadi dia sudah turun duluan ya. Harga kripto naik dulu, pull ke atas. April sudah menunjukkan sign of weakness-nya, di sini pullback. Di sini bulan Mei kita langsung masuk ke area yang cukup signifikan downtrend-nya bulan Mei ini. Bulan Mei. Ini area di mana apa? Di mana area orang-orang menjual cryptocurrency-nya dikarenakan USDT.D mengalami penurunan yang sangat-sangat signifikan. Jadi ini level yang cukup sangat kita perlu perhatikan pada bulan Mei yang terjadi di sini, adanya penurunan yang sangat tinggi. Jadi pada total kita tandai harga itu 1,66 triliun kita tandai, karena ini akan menjadi suatu level yang signifikan adanya untuk kenaikan cryptocurrency. Apabila harga menyentuh ke sana, akan kemungkinan besar harga akan melakukan penurunan yang cukup signifikan setelah menyampai 1,61 triliun. Karena price is people, people is price. Kalau misalkan harga kembali pada level psychological pada level tersebut, maka akan kemungkinan harga yang terjadi pada saat itu akan terjadi lagi. Ya, untuk sekarang tetap pada daily saya masih sangat bullish pada cryptocurrency selain BTC dalam kondisi yang bearish ya. Bearish apakah itu hanya liquidity hunt, saya nggak tahu. Cuman untuk sekarang kebanyakan pada kripto masih dalam kondisi yang bullish untuk melakukan pembelian. Yang tentunya kita lihat juga pada total di video-video sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa total dalam masih kondisi uptrend. Sebelum level high time frame demand ini di break, kita masih dalam kondisi uptrend. Apapun yang kita alami tidak ke bawah sini adalah level buy kita. Oke, sekian. Jadi kalau misalnya saya harus beli BTC atau Ethereum, yang saya akan lakukan, saya akan beli di Ethereum dibandingkan dengan BTC, karena BTC sedang mengalami penurunan yang lebih dalam daripada Ethereum. Nah, ini chartnya nggak diperhatiin kan, berarti Ethereum BTC USDT sedang mengalami kenaikan setelah menyentuh level support yang ada di sini.
level 1 hour kita melihat adanya penguatan yang masih cukup kuat. Berarti dibandingkan BTC, perbandingan Ethereum / Bitcoin. Berarti kalau misalnya Bitcoin harganya turun lebih dalam daripada Ethereum, berarti chart Ethereum BTC akan mengalami kenaikan. Dan di sini kita mengalami kenaikan yang sangat kuat setelah harga menyentuh support level tersebut. Jadi kita dalam kondisi yang sangat valid untuk Ethereum BTC melakukan buying support. Tetap semua kembali lagi pada USDT. Ini untuk level berjaga-jaga. Kita apabila dia melewati level high time frame supply kita yang sudah ditandai, jadi kita harus berhati-hati adanya kelanjutan harga naik ke atas, ya. Lebih berhati-hati pada high time frame supply di sini, kita harus berhati-hati ya. Kalau lewat ke atas, sell. Lebih baik kita sell dulu, kita cool down, kita cari potensi dia kapan returnnya lagi, baru kita buy.